Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Bagaimana puasa Anda sore hari ini? Hari ini pemirsa mudah-mudahan puasanya juga berjalan dengan lancar sampai dengan akhir nanti ya pemirsa, sampai dengan beduk nanti. Baik pemirsa, senang sekali saya Kori dapat menyapa Anda sore hari ini dalam acara Ruang Publik ya, bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik untuk diperbincangkan, apalagi ini menjelang Lebaran ya pemirsa, Idul Fitri 1444 Hijriah. Kita akan membahas tentang ketersediaan bahan pokok dan kondisi ekonomi menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Nah, kalau kita berbicara tentang ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya. Baik, silakan bergabung Bapak. Dan ini memang menjadi perhatian utama dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ya pemirsa, untuk persoalan ketersediaan, kemudian distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok. Ini juga akan kita ulas ya sore hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara bersama Kori di sini. Kita sapa narasumber kita. Yang pertama ada Kabiro Perekonomian Sumatera Utara, Bapak Dr. Naslindo Sirait SEMM. Selamat sore Pak Nas. Apa kabar Pak? Selamat sore Pak Kori. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya. Terima kasih sudah hadir Pak Nas. Dan yang kedua ada Bapak Muhammad Juwaini. Bapak Muhammad Juwaini, karena ini di sini berubah narasumber yang hadir pada hari ini. Bapak siapa saya panggilnya? Pak Juwai. Pak Zuai ya. Pak Zuai, terima kasih sudah hadir. Apa kabar Pak Zuai? Baik Bu. Baik, terima kasih Pak Zuai dan Pak Nas yang sudah hadir sore hari ini. Baik, kita berbicara tentang ketahanan pangan, kemudian perekonomian di Sumatera Utara menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Saya mungkin ke Pak Zuai dulu ya Pak ya. Ini kita mengingat H-7 ya Pak ya, atau H-8 ya Pak, ini menjelang Lebaran 1444 Hijriah. Bagaimana kondisi ketersediaan bahan pokok kita Pak secara realnya pada saat ini Pak? Baik, terima kasih. Telah mengundang Dinas Ketahanan Pangan TB Sumatera Utara bersama Biro Ekonomi, mohon maaf kami terlambat tadi, bahwa ketersediaan bahan pangan di Sumatera Utara itu sampai dengan saat ini cukup aman. Kemarin kita hari Pak Naslindo, kita survei pasar ke pusat pasar, ke pasar Sekambing, pasar Petisah, itu kondisinya aman, tersedia semua bahan pokok ya, dan dengan harga yang terjangkau dan tidak ada kenaikan harga dari sisi harga. Kemudian kami dari Dinas TP Sumatera Utara itu Pak Naslindo bertanggung jawab untuk bagaimana produksi komoditi bahan pokok, utamanya beras, kemudian juga cabai, bawang merah, dan komoditi lainnya, yaitu sehingga sekarang ini produksi kita itu surplus Bu, untuk komoditi beras, demikian juga dengan cabai merah dan bawang merah. Jadi menjelang Lebaran ini kita pantau kemarin, mudah-mudahan harga itu tidak ada merambat naik karena stok juga banyak, ketersediaan juga banyak. Aman berarti ya Aman, Pak ya Pak. untuk Lebaran tahun ini ya. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan khawatir Ya, khawatir Pak ya. ya, Jangan ketersediaan. takut tidak ada stok, tidak ada ketersediaan bahan pokok, ada aman sampai dengan Lebaran tahun ini ya pemirsa ya. Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Pak Suwai, bagaimana tahun ini Pak? Apakah lebih baik kah dari tahun lalu atau aman saja? Lebih baik, Bu. Kami sampaikan bahwa ketersediaan kita untuk beras Pak, sampai saat ini ketersediaan kita ada kurang lebih 278.000 ton. Itu ketersediaan beras kita di Sumatera Utara, itu hasil panen dari Januari sampai April. Itu panen kita di Sumatera Utara itu panennya kurang lebih 297.000 hektar dari mulai Januari sampai April. Nah biasa kita itu per sampai akhir tahun kita akan surplus berasnya. Nah ini ditandai dengan tidak ada kenaikan yang signifikan beras kita Pak Naslindo untuk periode menjelang hari besar keagamaan ini. Jangan khawatir kepada masyarakat bahwa beras kita itu aman, demikian juga dengan komoditi lainnya. Demikian. Baik, nah kalau masyarakat pastinya menginginkan adanya stok aman gitu ya Pak ya, kemudian harga juga stabil. Untuk harga kita tanya ke Pak Nas di sini, kalau untuk harga bahan-bahan pokok menjelang Lebaran ini Pak bagaimana Pak? Apakah ada kenaikan yang cukup signifikan atau memang ada rencana kenaikan agar masyarakat bisa mulai mengantisipasi begitu Pak Nas?
Iya, baik. Terima kasih. Memang pada saat-saat hari raya besar keagamaan seperti ini, satu minggu lagi Idul Fitri, biasanya konsumsi itu kan meningkat dari yang biasa, yang normal. Kenapa? Karena ada aktivitas hari raya ya, terutama komoditas seperti daging Betul. misalnya, telur ya, dan juga tepung, minyak goreng pastinya. Yang kedua juga akan banyak masyarakat yang datang, yang pulang kampung mudik dari luar Sumatera Utara dan juga wisatawan. Jadi biasanya restoran, penginapan itu juga akan mempersiapkan stok. Nah kalau kita lihat histori dari 3 tahun terakhir, memang biasanya menjelang Lebaran itu selalu ada kenaikan harga. Ya. Nah hari ini kita menceknya itu sampai pada minggu kedua April ya, artinya satu minggu lagi menjelang Lebaran itu ada kenaikan tapi masih belum terlalu tinggi, artinya tidak terlalu signifikan, terutama soal cabai rawit sebenarnya turun ya, tapi yang lainnya itu seperti daging itu stabil harganya sekitar 131. Beras juga stabil harganya itu sekitar 11.990. Minyak goreng yang kita awasi itu baik minyak kita yang ada headnya seperti itu 14.000 ya, tapi yang premium itu di angka 18.000. Jadi pada umumnya harga-harga itu masih relatif stabil. Nah, khusus yang ditetapkan oleh pemerintah seperti head itu memang betul-betul kita awasi. Jangan sampai nanti penjual itu menjual kepada pembeli itu di luar harga head. Jadi kita monitoring 35 komoditas setiap hari di 63 pasar. Jadi secara umum bisa kita pastikan ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, masih batas-batas yang wajar. Batas wajar. Kira-kira Ya. seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini agar pemirsa di rumah juga yang menyaksikan acara ini juga jelas ya, informasi langsung dari Pak Naslindo di sini bahwasanya memang harga-harga masih cukup stabil. Memang kalau untuk di hari-hari besar gitu memang relatif ada kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan ya Pak Nas ya. Jadi masih relatif stabil lah begitu. Baik, ini berdasarkan data ya Pak Nas yang kami dapatkan bahwa dari BPS ya, Badan Pusat Statistik Sumut menyatakan bahwa Sumut ini mengalami deflasi begitu Pak Nas, 0,31% pada Maret 2023. Nah ini benarkah demikian Pak Nas, dan sebenarnya apa yang mempengaruhi ini kalau menjelang Lebaran ini seperti apa Pak? Iya, jadi pada bulan Maret itu memang kita deflasi dan hari ini indeks harga konsumen itu juga masih mengalami deflasi 0,06 ya. Jadi ini berarti juga pertama kalau kita kenapa itu tadi beberapa komoditas itu memang kita surplus ya, kecuali yang bawang putih itu memang masih diimpor hampir seluruh wilayah di Indonesia. Tetapi beras kita surplus, tadi juga dari teman dari Dinas Pertanian menyampaikan seperti itu. Telur kita juga surplus ya. Nah juga daging walaupun diimpor tapi penggemukannya dan jumlah yang ada ini cukup gitu. Nah, demikian juga misalnya minyak goreng, produsen minyak goreng itu banyak di sini. Jadi kenapa kita pada bulan Maret kemarin deflasi dan pada hari ini deflasi? Karena memang panen beras juga, beras itu kan penyumbang inflasi terbesar ya. Jadi hari ini sudah mulai panen ya Pak ya, sudah mulai panen, melimpah, cabai juga melimpah ya. Minyak goreng hampir merata, saya lihat tadi di pasar, di warung-warung itu hampir ada baik yang bentuk curah maupun yang dalam bentuk kemasan. Jadi biasanya itu pasar itu selalu merespon ya. Jadi kalau dari sisi demand-nya meningkat tetapi supply-nya juga mengalami surplus, yaitu bisa tetap deflasi karena pedagang kita itu biasanya juga mereka tidak mau menanggung risiko. Jadi lebih bagus mereka katakanlah menurunkan harga sedikit karena daripada nanti barang itu menjadi rusak dan busuk begitu ya. Khususnya juga yang untuk seperti beberapa komoditas yang cepat rusak, hortikultura, makanan dan lain sebagainya.
Kemarin itu juga BBM kan banyak turun harganya ya, jadi BBM juga harganya turun. Nah ini yang membuat kita deflasi, tapi ini juga harus kita lihat ya, apakah juga cenderungnya deflasi ini karena konsumsi masyarakat kita juga yang turun gitu ya. Ini benar. juga harus menjadi warning ya. Jadi deflasi itu juga harus kita perhatikan, jangan sampai nanti lesu di pasar itu gitu. Nah, saya nggak tahu nih apa si Mbak ini sudah beli sepatu. Biasanya kan begitu ya, sudah mau Idul Fitri sudah harusnya belanja udah penuh dengan mall. Jadi kita juga mendorong ya deflasi itu bagus, tapi juga kalau terus-terus deflasi itu juga nggak bagus begitu ya. Inflasi yang tinggi itu tidak baik, tapi deflasi yang terus-menerus juga itu sinyal bagi pedagang, bagi pelaku usaha, mereka juga kita tidak menginginkan misalnya harga yang jatuh atau harga yang tinggi, tapi yang stabil. Karena itu pemerintah pasti misalnya memberikan bantuan-bantuan seperti BLT misalnya itu, terutama untuk kelompok menengah ke bawah, masyarakat yang berpenghasilan rendah itu, supaya daya konsumsinya itu tetap bisa bertahan. Itu satu. Yang kedua, THR dari yang sekarang diharapkan oleh karyawan kita, termasuk yang ASN, PNS ini yang akan mendapatkan gaji 13, itu hendaknya juga sudah bisa dibelanjakan. Sehingga ini akan berputar di masyarakat. Jadi kita harus melihat dua sisi ya, perekonomian harus bergeliat, produsen mereka akan punya insentif untuk terus berproduksi, mereka menawarkan supply di pasar, tapi konsumen juga mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka memiliki pendapatan sehingga terjadi keseimbangan. Itulah yang stabil tadi, tapi perekonomian juga terus berputar gitu ya. Itu yang kita harapkan. Baik. Nah, karena ini kan memang situasi yang tidak biasa kalau bisa kita katakan begitu ya Pak Nas ya, karena menjelang Lebaran tuh biasanya kan permintaan cukup tinggi. Kalau di sini kita melihatnya adanya deflasi sampai dengan bulan ini, ini kan agak tidak biasa begitu ya Pak Nas ya. Sebenarnya ini apakah suatu fenomena yang biasa-biasa saja atau memang di tahun ini permintaan ataupun konsumsi daripada masyarakat berkurang, euforia Lebarannya berkurang, atau sebenarnya seperti apa nih Pak Pak Nas? Nah, itu yang tadi kita lihat, pertama memang kita yakini bahwa dari sisi hulu, sisi produksi kita melimpah. Itu dulu. Jadi karena komunitas-komunitas kita itu dihasilkan cukup baik ya, beras, telur, minyak goreng, dan juga komoditas hortikultura yang lainnya seperti cabai, bawang itu melimpah. Nah, tapi juga kita akan dalami juga. Nah, ini kan kita lihat nanti sampai 3H ya. Jadi H-3 itu kita lihat apakah pasar terus bergeliat. Biasanya kan orang akan mulai stok. Tapi nanti kita akan lihat juga biasanya itu di daerah-daerah ya. Karena misalnya seperti kita nggak cukup pengamatannya di Kota Medan. Karena kalau hari keagamaan itu kan justru yang dari Medan ini yang moving kan. Mereka bergerak ke daerah, ke kampung misalnya. Jadi inflasinya bisa jadi nanti terjadi di Sidempuan gitu ya. Ya, di Padang Lawas gitu ya, di daerah Kisaran. Nah, ini juga yang harus kami sudah mengantisipasi supaya daerah-daerah itu juga siap. Karena arusnya kan begitu. Nah, Kota Medan mungkin kita lihat sepertinya kurang bergeliat karena orang tidak mungkin stok malah. Dia nanti beli dagingnya di kampung gitu. Jadi kalau di sini pas waktu unggahan ya, waktu kemarin itu mau masuki puasa di awal itu ya. Setelah itu kan relatif ini puasa ya. Nah, setelah itu nanti Lebarannya itu orang sudah di kampung. Kira-kira seperti itu. Itu yang perlu diantisipasi. Betul sekali, karena memang ketersediaan kita melimpah seperti itu ya, Pak Nas ya. Baik, saya kembali ke Pak Suwai. Di sini Pak Suwai, kalau kita berbicara tentang konsumsi masyarakat di sini ya Pak ya, menjelang Lebaran ini bagaimana permintaan masyarakat untuk bahan pokok ini sendiri, kalau Pak Suwai melihatnya? Ya, terima kasih. Memang seperti disampaikan tadi bahwa ketersediaan bahan pokok kita dari pangan strategis itu semua tersedia melimpah. Memang ada peningkatan Pak Nas. Biasa menjelang hari-hari berkeagamaan itu masyarakat itu kebutuhannya dan konsumsinya meningkat. Ya, baik di Ramadan maupun menjelang nanti Lebaran dan hari Lebaran. Tetapi itu semua kita melalui Dinas Tanaman Pangan, pemerintah provinsi menyiapkan itu. Ya, melalui
kegiatan-kegiatan yang bagaimana caranya sehingga seluruh kabupaten kota itu bisa menyiapkan seluruh kebutuhan strategisnya, baik beras, kemudian cabai merah, cabai rawit, bawang merah, melalui kabupaten kota menyiapkan pertanaman. Jadi setiap hari kita menambah luas tambah tanam, gunanya apa? Untuk meningkatkan produksi, sehingga walaupun kebutuhan meningkat itu tetap tersedia kebutuhannya. Baik. Memang biasa kalau menjelang hari besar keagamaan itu kebutuhan pasti akan meningkat. Kebutuhan pasti akan Tapi meningkat. Benar sekali. Baik, nah ini menjelang Lebaran, adakah Pak komoditas yang perlu diwaspadai di masyarakat, Pak? Ya, artinya ada beberapa komoditas yang perlu waspada itu tidak terlalu kita siapkan ada, tapi semua tersedia, Pak, ada ya. Ya, seperti bawang merah, cabai merah itu biasanya meningkat di hari-hari Lebaran, daging ya, tapi ketersediaan stoknya itu ada, aman. Aman ya Pak ya, baik. Jadi pemirsa di rumah, masyarakat di rumah tidak perlu panik buying begitu Ya, ya Pak tidak ya. perlu Ini panik. yang kita sosialisasikan selalu kepada masyarakat di rumah. Kalau Pak Suwai melihat fenomena panik buying ini, apalagi kaum ibu menjelang ibu, hari-hari besar itu seperti apa Pak? Kalau untuk tahun ini kira-kira seperti apa Pak? Ya, ibu-ibu biasa panik buying itu kan euforia, ya euforia selalu merasa kurang. Iya. Kalau ada apa kurang, jadi artinya tidak perlu seperti itu. Harus di stok gitu ya, Pak. Karena banjir tuh ya, ada semua stok yang ada itu. Tidak perlu panik buying, tapi secara wajar aja untuk kebutuhan untuk Lebaran ini. Ya. Kalau Pak Nas sendiri melihat panik buying yang terjadi di masyarakat kita dari beberapa tahun sebelumnya juga seperti itu, Pak Nas melihatnya seperti apa nih? Ya, tapi sekarang dengan kita terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa perilaku panik buying itu justru yang akan memicu terjadinya eskalasi harga-harga. Dan ini memang terus-menerus kita lakukan. Dan kami melihat belakangan ini dengan terus juga kita lakukan pengawasan, terus ada juga pembatasan-pembatasan, ya, itu masyarakat mulai memiliki kesadaran, ya mulai memiliki kesadaran bahwa memang kita harus bertanggung jawab terhadap konsumsi kita. Jadi kalau misalnya banyak yang melakukan seperti itu, itulah juga nanti yang akan membuat supply kita akan terganggu. Di pihak produsen juga kita selalu yakinkan bahwa pemerintah selalu mengawasi setiap peredaran, distribusi, harga-harga, pemenuhan terhadap head dan komoditas bahan pokok penting ini, jangan sampai ada yang menimbun, memanfaatkan situasi seperti kondisi sekarang ini. Jadi kalau dua hal itu sebenarnya bisa terus kita kendalikan, kita awasi dari sisi demand-nya masyarakat mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan, lalu kita juga pastikan di sisi produsennya tidak ada yang mencoba menimbun atau menahan, dan seluruh jalur distribusi kita kendalikan dengan baik, ya saya rasa fluktuasi harga ini akan bisa kita jaga. Satu hal yang perlu, yaitu soal cuaca. Ini memang anomali kan sekarang terjadi. Seperti sekarang harusnya ini kan musim kemarau kita ini, tapi justru sering hujan. Dan kita koordinasi ke BMKG juga nanti pada saat Idul Fitri itu juga suasananya ada hujan gitu ya, hujan sedang dan bahkan lebat begitu. Nah, biasanya ini juga yang bisa mempengaruhi supply. Jadi misalnya terganggu di sisi hulunya atau mungkin pada saat didistribusikan ada longsor di satu titik itu bisa mengganggu. Nah, kami tadi kita sedang rapat di Polda membicarakan itu juga, bagaimana supaya semua pihak ini baik dari perhubungan, dari kepolisian, semua kita ikut mengawasi sehingga dipastikan dari sisi hulunya tersedia tadi disampaikan oleh teman-teman, tapi dari sisi distribusinya juga lancar, di konsumennya itu tidak terjadi panik buying, dan di produsennya juga jangan memanfaatkan situasi dengan mencoba menahan atau menimbun. Kira-kira begitu. Tapi pada umumnya saya lihat masyarakat sudah mulai sadar. Ini yang kita harapkan. Jadi ini memang harus ada kerjasama dari semua pihak, begitu Betul, ya Pak ya. betul. Baik. Nah, kita akan kembali mengulas ya tentang tema kita ini, pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Anda harus selalu menyaksikan Ruang Publik kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Sesaat lagi kami akan segera kembali hadir.
Iya, terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Ruang Publik ya, kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita masih membahas tentang ketersediaan bahan pokok dan kondisi ekonomi menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa, kami juga mengundang Anda pemirsa ya di line telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya dengan narasumber kita kali ini, boleh silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Sekali lagi 08116100 386. Baik, tadi kita sudah membahas ya sedikit banyaknya bersama dengan kedua narasumber kita. Saya perkenalkan kembali ada Bapak Muhammad Suwaini, beliau adalah Kabid Tanaman Pangan, dan juga Bapak Dr. Nasrindo Sirait SEMM, Kabiro Perekonomian Sumatera Utara. Baik, kalau tadi berbicara tentang ketersediaan bahan pokok ini aman ya Pak ya, dan bahkan surplus begitu ya, meningkat ketersediaannya begitu. Kalau untuk pendistribusiannya seperti apa Pak Suwai? Mekanismenya seperti apa nih pendistribusian dari bahan pokok ini? Ya, makasih. Pola distribusinya dari mulai tingkat produsen di petani sampai ke pasar induk yang ada di Sumatera Utara itu melibatkan semua elemen untuk sampai ke tempat tujuan. Tapi intinya bahwa transportasi yang pengangkutan itu tidak terganggu sampai saat ini. Sudah ada mekanisme yang mengatur itu, artinya sudah ada koordinasi Pak ya, koordinasi tingkat kabupaten, tingkat provinsi, agar distribusi bahan pokok ini bisa lancar sampai ke pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan. Inti seperti itu. Sampai dengan sekarang ini distribusi itu relatif tidak terganggu, sehingga bahan-bahan pokok itu bisa sampai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam merayakan Lebaran ini. Baik, Gitu. baik. Nah, kalau untuk soal pendistribusian ini ada kendala nggak? Kalau Pak Nas melihatnya seperti apa? Ada tidak kendala yang dihadapi dalam pendistribusian bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti ini, Pak Nas? Iya, jadi memang rantai pasoknya berbeda-beda ya. Jadi seperti beras itu bisa sampai 5 rantai pasok gitu. Mulai dari pengumpul, agen, distributor, subdistributor, sampai nanti ke pengecernya itu. Nah ini memang yang panjang ini malah membuat harga itu kan menjadi ada add cost di setiap itu. Ini yang sedang kita perpendek ya, paling tidak mungkin menjadi 3 gitu. Jadi petani ada perantara 1 langsung ke end user, konsumen. Nah di telur juga begitu, di bawang itu sekitar 3 gitu ya. Jadi berbeda-beda memang, komoditasnya itu berbeda-beda. Nah problem kita memang di situ. Kadang juga harga yang tinggi di konsumen, di masyarakat belum tentu juga dinikmati oleh petani. Justru yang menikmatinya itu adalah rantai pasok yang panjang ini. Ini yang sedang kami lakukan dengan menghubungkan antara katakanlah PD Pasar Kota Medan, langsung kita hubungkan dengan produsen telur. Jadi tidak ada perantara. Dengan kepastian mereka nanti bisa menjual lebih murah. Nah, begitu juga kami ajak misalnya daging ya, bagaimana PD Pasar Kota Medan langsung berhubungan dengan pengusaha daging, penggemukan daging yang ada di Langkat misalnya, dan mereka bisa potong, itu bisa. Kami juga lakukan komunitas-komunitas, jadi seperti ada koperasi ya, ada koperasi tenaga kerja, karyawan gitu sampai 5 ribuan. Nah kita hubungkan dengan kemarin itu dengan produsen sapi, penggemukan sapi itu. Jadi mereka tidak perlu lagi berebutan di pasar gitu. Jadi kan lebih murah, sekaligus dengan perkakasnya itu dapat gitu ya. Jadi katakanlah dapat 2 kilo, 3 kilo daging, nanti yang bagian-bagian dalamnya itu gitu ya. Terus yang tulang yang menjadikan sop itu misalnya dapat 1 kilo gitu. Itu jauh lebih murah. Nah kalau semua bisa lakukan begitu, ASN misalnya kami juga tawarkan ke beberapa Pemko, kalau ada wadahnya misalnya koperasi, nah itu bisa dilakukan, langsung dihubungkan. Jadi ini yang sedang kita buat. Jadi kalau bisa kita kerjasamakan, nah itu akan bisa membuat harga itu lebih stabil, karena tidak ada rantai pasok yang panjang di situ yang harganya naik 2.000 gitu ya, sudah langsung 6.000 kenaikannya gitu. Nah itu yang kita lakukan. Kalau dari sisi transportasi, saya pikir kita sudah pastikan tadi bahwa jalur-jalur transportasi di Sumatera Utara sekarang ini juga relatif semakin lebih baik lagi, baik yang diangkut melalui jalur darat maupun juga ada penyeberangan termasuk kereta api.
tadi semua kita bahas, termasuk dukungan dari BBM. Pertamina juga memastikan untuk Idul Fitri ini siap semuanya SPBU sehingga tidak akan terjadi kelangkaan bahan bakar minyak dan juga tidak akan ada penumpukan-penumpukan di kemacetan-kemacetan. Jadi soal distribusi baik transportasinya maupun dari sisi tadi supply chain-nya itu, rantai pasoknya itu terus-menerus kita perbaiki supaya semakin efisien. Baik, benar-benar. Nah, kalau kita melihat ke daerah terpencil ini Pak Suwai, ini untuk pasokannya dan distribusinya bagaimana untuk menjaga kelancarannya agar sampai ke daerah-daerah terpencil, Pak Suwai? Ya, artinya terima kasih seperti diterangkan oleh Kepala Biro Perekonomian tadi, benar bahwa kalau kita bisa mempersempit rantai pasoknya itu menjadi lebih sedikit, tentunya harga akan bisa kita kendalikan. Demikian juga sampai ke daerah terpencil, itu bisa sampai ke daerah terpencil, tapi dengan catatan jangan sampai ke daerah terpencil itu dengan harga yang terjangkau. Masih bisa kita laksanakan seperti itu. Tentunya kita tetap menjaga agar tadi rantai pasoknya se-efisien mungkin seperti itu. Kalau rantainya panjang, tentunya harga terjauh itu makin daerah terpencil bisa makin mahal lagi. Makin mahal lagi sampai ke daerah-daerah yang terpencil ya Pak Suwai. Baik. Nah, kalau untuk daerah-daerah terpencil, bagaimana kita pemerintah memastikan bahwa bahan pokok ini sampai kepada daerah-daerah terpencil begitu? Kalau Pak Nas sendiri melihatnya seperti apa? Bisa tidak pemerintah memastikan bahwa daerah-daerah itu yang terpencil sekalipun bisa juga aman begitu ketersediaan bahan pokoknya menjelang Lebaran ini, Pak Nas? Iya, jadi kita sudah punya analisa sebenarnya tentang disparitas harga ini ya. Jadi kalau dia sentra, misalnya sentra beras biasanya lebih murah, tapi semakin jauh kalau logika berpikirnya misalnya kan pasti lebih mahal. Tapi ternyata analisa yang kita buat itu ya di Biro Perekonomian itu seperti Labuan Batu itu, di situ kan sawit ya, tidak sedikit lah mungkin ada di sana sawah. Udah pasti mereka itu membeli beras dari daerah tetangga yang surplus gitu. Tapi kalau saya lihat disparitasnya juga ternyata justru tidak mahal di sana. Pikiran saya awalnya mahal. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita tarik? Mungkin perdagangannya bagus. Jadi mungkin di sana banyak mungkin karena mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki sumber padi atau beras, lalu mungkin ada pedagang-pedagangnya yang sudah melakukan itu, maka akhirnya bagus. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya para pelaku usaha. Kalau mengharapkan dari pemerintah misalnya subsidi ya, misalnya subsidi diharapkan ada subsidi, kita kan khawatir nanti subsidi ini tidak tepat sasaran. Subsidi ini kan bagusnya diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Tapi kalau kita subsidi misalnya transportasi, tapi semua juga bisa menikmati subsidi itu juga tidak tepat. Yang kita dorong adalah bagaimana pelaku usaha yang ada di sana, apakah itu kalau nggak ada pelaku usahanya, BUMD-nya yang berperan gitu. Jadi untuk menyediakan seluruh sumber-sumber pangan itu. Jadi katakan daerah itu defisit ya, seperti Labuan Batu misalnya tidak ada cabai di sana ya, tidak ada beras di sana. Tapi kalau ada BUMD-nya atau ada pelaku usaha yang bisa menyediakan itu, ternyata disparitasnya itu malah tidak ada. Tapi paling akhir nanti Pak Gubernur juga sudah melihat ya, misalnya Gunung Sitoli, Nias itu, ya kita akan lihat nanti apa memungkinkan kita memberikan subsidi transportasi antara Sibolga atau Tapanuli Tengah ke Gunung Sitoli. Tapi itu alternatif terakhir. Yang kita dorong sekarang adalah bagaimana pelaku usaha itu bisa memainkan peran. Ini kan ada bisnis di situ ya, ada keuntungan di situ. Kalau dia semakin efisien sebenarnya, maka disparitas harga itu bisa dikendalikan. Dan salah satunya infrastruktur. Jadi infrastruktur kita kan terus-menerus nih. Jalan tol dari Tebing ke Indrapura itu sudah bisa dilalui. Berarti kan sudah menghemat biaya pos. Selama ini misalnya membawa telur ayam dari sana misalnya kan itu mahal gitu. Nah, itu sudah bisa dihemat. Demikian juga misalnya dari tol Tebing ke Sinaksak ke Siantar itu juga sudah bisa dilalui. Jadi akan ada penghematan. Nah, ini yang menurut saya juga membuat ekonomi menjadi lebih efisien itu kalau infrastruktur kita terbangun dengan baik. Kira-kira seperti itu. Betul, baik. Ya, setuju sekali. Baik, saya kembali ke Pak Suwai. Di sini Pak Suwai, kalau dari pemerintah, dari dinas sendiri, ada tidak melakukan sidak pasar seperti itu Pak Suwai untuk melihat bagaimana stabilitas harga di pasaran, Pak? Ada. Terima kasih Pak Tindo, Pak Biro. Kita ada memantau
harga informasi pasar setiap hari. Setiap Jadi, hari ya Pak setiap ya? hari kita pantau melalui petugas kabupaten menginformasikan kepada kita berapa harga komoditi pangan dan horti di setiap kabupaten kota. Ini kita informasikan ke provinsi dan ke mana, sehingga tahu kita di mana yang kurang dan di mana yang perlu kita ambil tindakan untuk memberikan kebutuhannya. Jadi ada informasi setiap hari dilaporkan dari petugas kabupaten. Nah, kalau saat ini Pak H-7 menjelang Lebaran, ada tidak kendala atau permasalahan di lapangan, di masyarakat, di pasar begitu Pak? Tidak ada, artinya harga itu tetap stabil. Kalaupun ada kenaikan itu tidak signifikan. Artinya memang ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Baik ya, baik, mudah-mudahan ini tetap lancar sampai dengan Lebaran nanti. Jadi masyarakat juga tenang begitu ya Pak ya, di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan juga tenang, kemudian menghadapi Lebaran juga tenang begitu. Ketersediaan aman, melimpah, kemudian harga juga cukup stabil dan juga di pasaran juga stabil begitu ya pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Pak Nas. Pak Nas, kita kalau berbicara tentang perekonomian di sini kita mulai tergelitik dengan ancaman resesi begitu ya Pak Nas ya. Kalau perekonomian Sumatera Utara sendiri, apalagi ini momentumnya menjelang Lebaran, ada tidak pengaruhnya Pak Nas? Ya, jadi pengaruh ekonomi global ke kita mungkin ada, tapi tidak terlalu besar ya. Nah, pengaruhnya apa? Misalnya harga pupuk yang kemarin itu sempat tinggi, tapi sekarang kan harga pupuk sudah mulai normal karena ketegangan Rusia dan Ukraina itu kan sudah mulai mereda. Jadi soal misalnya kiriman bahan pupuk kita sudah mulai normal. Yang kedua misalnya gandum ya, gandum yang bisa nanti bahan baku untuk mie dan roti dan lain sebagainya itu juga sudah mulai normal. Nah, Sumatera Utara sendiri memiliki kekuatan ekonomi, walaupun tadi saya katakan di era globalisasi ini ya ada pengaruh sedikit gitu. Tapi kita sebenarnya cukup kuat ya, karena basis kita itu pertanian. Jadi pada waktu pandemi COVID ditambah dengan ketegangan geopolitik, kita masih bisa tetap tumbuh tahun lalu 4,7. Dan sekarang ini sedang kita menunggu rilis dari BPS untuk triwulan 1 ini, kita berharap bisa tumbuh lebih baik lagi dari 4,7 itu dengan mengandalkan satu tadi itu sektor-sektor pertanian kita yang tadi terjadi peningkatan ya dari sisi produksi. Ya tentu nanti kita berharap juga itu ekspor kita juga akan meningkat. Tampaknya misalnya yang minyak nabati seperti CPO. Nah di luar itu kita punya konsumsi ya, jadi ekonomi kita itu 51%. Itu yang kita jaga, maka inflasi itu kita kendalikan supaya konsumsi itu tidak turun. Karena ekonomi kita itu 51% disumbang dari konsumsi. Jadi kalau konsumsinya turun itu pasti akan mempengaruhi. Maka kemarin kita bisa sampai deflasi. Itu menunjukkan bahwa inflasi kita coba untuk kita turunkan. Yang ketiga itu kita juga punya potensi-potensi katakanlah di sektor pariwisata. Nah hari ini sampai nanti menjelang Lebaran ini kan sudah mulai semua objek-objek wisata sudah bersiap. Dengan kehadiran pengunjung warga baik itu Sumatera Utara yang akan melakukan pergerakan wisata lokal maupun yang dari luar, ini diharapkan juga akan memberikan kontribusi untuk ekonomi kita ke depannya itu. Nah yang terakhir pemerintah kami juga terus-menerus untuk menstimulus ya melalui pemberian bantuan baik kepada UMKM maupun ke pertanian dengan bibit, semuanya itu dalam rangka meningkatkan produktivitas kita. Jadi stimulus APBD digenjot oleh Pak Gubernur supaya realisasinya itu tinggi, itulah nanti yang akan berputar di masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari sektor perbankan juga kita mengalami kenaikan ya. Jadi soal pembiayaan, soal kredit juga itu meningkat. Yang kita tahu bahwa kalau kredit meningkat itu berarti akan memberikan nilai tambah di dalam masyarakat. Jadi kita optimis ya untuk triwulan 1 yang sudah kita lewati, kita tinggal menunggu hasilnya. Ekonomi kita itu bisa tumbuh walaupun kemarin sempat dibayang-bayangi dengan resesi, kenyataannya kita lihat bahwa semua mulai bergeliat gitu ya, dan kita juga melihat parameter suku acuan suku bunga yang dari Bank Indonesia ini yang ditunggu juga para investor. Masih ada beberapa lokasi-lokasi yang dilirik oleh investor, beberapa yang datang juga kepada kami, itu menunjukkan bahwa memang minat orang ke Sumatera Utara untuk berinvestasi tinggi. Nah di samping itu juga
bangunan-bangunan infrastruktur seperti tol ini kan sudah mulai dikebut. Nah, semuanya itu akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian kita. Baik, baik, luar biasa sekali, dan mudah-mudahan tidak terlalu berdampak signifikan kepada Provinsi Sumatera Utara ya, Pak Nas ya. Baik, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Pak Nas, kita melihat di sini kan kita mulai bangkit kembali perekonomian nasional, baik itu Provinsi Sumatera Utara mulai bergeliat kembali, mulai kembali bangkit begitu ya Pak ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, ini seperti apa perekonomian Sumatera Utara, Pak Nas? Ya, harapannya pasti akan jauh lebih baik lah. Jadi kemarin kita masih 4,7. Nah, kita berharap di tahun 2003 ini kita sudah kembali ke 5. Jadi rata-rata sebenarnya ekonomi kita itu kalau kita mau ambil rata-ratanya itu pertumbuhannya itu 5%. Nah, ini upaya yang kita lakukan menggerakkan itu tadi semua sektor real, baik UMKM-nya, pariwisatanya, termasuk konsumsi masyarakat, stimulus dari pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, ekspor yang terus kita genjot. Nah, kalau ini terus kita berpadu, saya optimis bahwa ekonomi kita itu akan bisa bertahan, bahkan mungkin akan lebih baik. Akan lebih baik lagi dari sebelumnya Pak ya. Baik, nah dan itu memang didukung oleh beberapa faktor yang tadi dijelaskan oleh Pak Anas. Kalau itu semua dapat stabil begitu ya Pak ya, mudah-mudahan perekonomian Sumatera Utara dapat bangkit lagi dan lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Baik pemirsa, kami kembali mengundang Anda ya di dalam telepon interaktif di 0811 6100386. Sekali lagi 0811 6100386. Kami akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Inflasi itu kan. Anda kembali menyaksikan Ruang Publik kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Kita masih berbincang tentang ketersediaan bahan pokok dan kondisi ekonomi menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah. Pemirsa, saya kembali membuka line telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung mungkin ya, ataupun sharing-sharing ya bersama dengan kedua narasumber kita. Boleh silakan menghubungi kami di 0811 6100386. Sekali lagi dicatat ya pemirsa, 0811 6100386. Baik, kita kembali lanjutkan lagi perbincangan kita karena di sini memang sudah H-7 menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ya pemirsa ya. Masyarakat juga mulai bersiap ya untuk menyambut Lebaran. Sudah ada penelpon kita yang masuk ya. Halo, selamat sore. Halo? Iya, dengan siapa, di mana Pak? Theo. Pak Theo di mana Pak Theo? Saya di Banten. Di mana Pak, maaf? Di Brandan, Bu. Di Brandan. Oke, baik. Silakan Pak Theo, ingin bertanya apa, Pak? Ya, ini kan sebentar lagi kita menghadapi Lebaran. Yap. Jadi harapan kita dengan digelontorkan banyak modal lah diberikan kepada masyarakat untuk untuk konsumsi lah sama Lebaran nanti. Belajar dari tahun lalu, bukan di daerah ini kan berharapnya pusat-pusat konsumsi itu tidak hanya di pusat-pusat kota gitu kan. Harapannya kami juga di daerah masyarakat bisa melakukan konsumsi belanja di daerah kami gitu, di daerah lainnya. Mungkin pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempunyai kebijakan lah bagaimana caranya agar terjadi pemerataan. Artinya kami di daerah ini juga merasakan juga dengan euforia dari meningkatnya masyarakat di masa Ramadan ini. Mungkin itu buatnya Bu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Theo di Brandan. Siap. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih sudah menghubungi TVRI, Pak. Nah, di sini di Brandan, Pak Theo menyalurkan aspirasinya juga ini kepada bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin bisa dibantu untuk pusat konsumsi, jangan hanya di pusat saja. Mungkin di daerah-daerah bisa diratakan seperti itu. Mungkin bisa menanggapi Pak Suwai? Atau Pak Nas boleh ditanggapi? Iya, nanti Pak, terima kasih informasinya. Kita memang punya program pasar murah ya dari Pemprov Su. Nanti saya akan koordinasi lagi dengan Kabupaten Bapak, Kabupaten Langkat. Tadi saya catat itu Kecamatan Brandan ya, cuma tepatnya di mana nanti kita akan dorong. Dan biasanya selain Pemprov Su,
kabupaten juga punya program yang sama, melakukan pasar murah. Biasanya itu dilakukan pada saat-saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nanti aktif saja Pak bertanya ke kecamatan atau ke kelurahan atau desa apakah ada program pasar murah. Bisa juga dititip melalui para Bapak Ibu Dewan kita yang terhormat. Biasanya mereka juga sekaligus membawa aspirasinya. Tapi pada dasarnya pemerintah tentu tidak bisa semuanya, tapi kita memang selalu melihat daerah-daerah yang minus atau daerah-daerah yang inflasinya tinggi, ya itu yang kita intervensi. Baru-baru ini juga Bapak Gubernur hari Senin yang lalu itu meresmikan ya program bantuan untuk masyarakat dari pemerintah, itu beras yang 10 kilo untuk selama 3 bulan dan itu sudah disebar, dan saya rasa Kabupaten Langkat juga pasti, tapi mungkin siapa yang mendapatkannya itu pasti masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Nah itu ya Pak ya, jadi selamat menjalankan puasa. Kami berharap juga masyarakat di Brandan dan di Kabupaten Langkat bisa menikmati Idul Fitri, karena pasti nanti itu juga pintu masuk itu dari daerah Aceh gitu. Jadi mohon nanti juga Pemkapnya kita berharap supaya aktif juga, supaya jangan sampai terjadi ada kemacetan, supaya jangan sampai juga ada kelangkaan, terus diawasi. Kami nanti koordinasi Pak dengan Kabupaten Langkat. Terima kasih untuk masukannya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Teo yang sudah menghubungi. Boleh yang lain ya pemirsa di rumah yang masih ingin bertanya-tanya, boleh langsung dihubungi di 0811-6100-386. Kita masih ada waktu ya untuk berkonsultasi bersama dengan kedua narasumber kita. Baik, saya kembali ke Pak Suwai. Pak Suwai, ini ketersediaan yang melimpah ini apakah dipasok dari produsen lokal saja atau ada komoditas atau bahan pokok lainnya yang diimpor begitu Pak Suwai? Ya. Terima kasih. Baik, kalau untuk beberapa komoditi utama itu kita memang produksi Sumatera Utara. Seperti beras, saya sampaikan tadi itu memang produksi Sumatera Utara yang melimpah. Kita memang banyak ya, hampir seluruh kabupaten kota itu memproduksi beras dan surplus. Kemudian juga cabai merah, ya kita ada surplus, utama dari dataran tinggi Karo, kemudian Sembalungun, Batubara ya, kita punya cabai merah. Kemudian juga kita punya food estate yang di Humbang Asendutan sudah mulai berproduksi, baik untuk bawang putih. Utamanya untuk bawang putih memang kita masih banyak, itu 90% lah dari import Pak. Ya, bawang putihnya. Tapi pelan-pelan kita akan coba bagaimana caranya bisa substitusi lah, menambah produksi kita di Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan, apakah itu food estate atau ada namanya kita punya sekarang Pak Nas, kawasan pertanian terpadu ya, yang bisa mensinergi untuk meningkatkan produksi, yang nanti harapannya adalah seluruh kebutuhan itu bisa kita produksi sendiri di Sumatera Utara. Tapi untuk sekarang ini ada beberapa yang masih kita datangkan dari luar. Ada beberapa yang masih impor ya Pak ya? Utamanya bawang putih. Bawang putih itu tadi ya, baik. Baik, nah saya ke Pak Nas. Pak Nas, kalau kita melihat kondisi pangan lokal seperti ini Pak, kalau dari pemerintah sendiri ada tidak strategi untuk mendorong pangan lokal begitu Pak, untuk produksi Indonesia dapat bersaing begitu dan dapat menjadi pilihan utama bahan baku, bahan-bahan pokok seperti itu Pak Nas? Iya, kita terus mempromosikan ya soal pangan lokal itu. Jadi kita sebenarnya punya banyak pangan lokal seperti ubi, pisang. Jadi tidak semua beras, tapi memang ini tidak mudah. Gitu. Nah, yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan, kita di sisi produksi meningkatkan produksi dengan memberikan bibit-bibit yang hibrida ya, dan bibit unggul gitu, sehingga produksi kita itu meningkat, memperbaiki saluran irigasi dan juga mengatur pola tanam sehingga itu bisa tercipta produksi kita yang tinggi. Ada pupuk juga ya, subsidi pupuk terus kita awasi karena pupuk ini juga menjadi sumber utama untuk meningkatkan produktivitas. Itu dari sisi hulu. Dari sisi pasca panennya kita juga pastikan supaya pangan itu aman gitu. Jadi aman untuk dikonsumsi melalui berbagai hal, termasuk untuk sampai diproduksi misalnya ada standar-standar mutu SNI, dan juga kita menjaga jangan sampai terlalu banyak tercecer gitu. Jadi itu memang kita buat satu rangkaian dari pemerintah melalui pemberdayaan baik dari sisi pihak swastanya
maupun juga dari badan usaha milik daerah kita mendorong ada BUMD pangan, walaupun memang ini masih panjang yang harus kita benahi ini, tetapi kelembagaan dari kelompok petani itu sudah dilakukan, termasuk penyuluh. Jadi kita memiliki berapa 6 ribuan ya penyuluh kita itu, kurang lebih 6 ribuan. Inilah yang terus kita dorong untuk mempromosikan ketahanan pangan, termasuk pangan lokal tadi. Dan kita banyak impor juga, jadi banyak juga ekspor, jadi banyak juga produk-produk hortikultura termasuk perkebunan seperti kopi itu yang juga kita ekspor. Dan tidak hanya ke luar negeri, sebenarnya kita masuk lumbung nasional ya, karena telur kita itu banyak ke Batam, telur kita itu banyak ke Aceh, telur kita itu banyak ke Jakarta. Beras kita itu juga banyak yang surplus tadi itu banyak juga ke Batam, banyak juga ke Riau gitu ya. Cabai kita juga kadang ada ke sana. Walaupun kita juga menerima gula misalnya kita terima juga dari luar. Jadi inilah perdagangan dalam negeri yang terus diawasi oleh pemerintah. Kita berharap bahwa kita bisa surplusnya itu bisa juga dibagikan atau diedarkan ke daerah-daerah lain sehingga ekonomi kita juga bisa terus meningkat. Jadi kita promosikan itu produk-produk lokal kita, tanaman pangan kita, keunggulan-keunggulan kita itu kita terus promosikan. Baik, luar biasa sekali. Baik, ini kita sudah di penghujung acara, mungkin himbauan ataupun pesan kepada masyarakat di rumah untuk menyambut Lebaran yang sepekan lagi akan dirayakan oleh umat Muslim. Dari Pak Suai dulu, mungkin silakan Pak. Ya, terima kasih kepada masyarakat Sumatera Utara yang akan merayakan hari Lebaran. Saya ucapkan selamat menjelang Lebaran dan jangan terlalu khawatir terhadap kebutuhan pokok, utamanya menjelang Lebaran. Karena pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan juga elemen masyarakat yang lain menyiapkan segala kebutuhan masyarakat untuk merayakan Lebaran sehingga jangan panik dan itu tersedia. Baik, terima kasih Pak Suai. Dari Pak Nas mungkin singkat saja himbauan kepada masyarakat di rumah. Ya, supaya terus bersukacita menjalankan ibadah puasa, selamat menjelang Idul Fitri. Jangan khawatir, pemerintah selalu hadir bahwa ada masa libur, tapi pemerintah tidak pernah libur. Ada pos-pos pelayanan terpadu, ada pos yang dibangun. Silakan nanti berkomunikasi di setiap pos lintasan yang ada. Kalau terjadi kemacetan, ada kelangkaan, bisa menghubungi itu. Kami akan terkoordinasi dengan kepolisian. Jadi semua kita bekerja. Jadi tidak ada libur. Silakan masyarakat nanti menikmati liburnya, tapi pemerintah akan terus mengawasi supaya roda perekonomian terutama Idul Fitri ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, kehadirannya Kabiro Perekonomian Sumatera Utara Bapak Dr. Nasrindo Sirait SMM dan juga Kabid Tanam Pangan Bapak Muhammad Suaini. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak sekalian, selamat beraktivitas kembali. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah menyaksikan acara Ruang Publik kita kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih juga kepada pemirsa yang tadi sudah menelpon di TVRI Sumatera Utara ya. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan selamat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih, saya Kori dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.